Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, sehari-hari kita sering mendengar atau mengucapkan kata paradoks. Apa sebenarnya makna kata ini, saudara? Paradoks adalah pernyataan atau skenario yang tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Paradoks bisa juga diartikan sebagai fenomena yang muncul dalam bentuk pernyataan atau situasi yang bertentangan dengan logika atau intuisi kita. Sebagai contoh begini, saudara. Saudara tahu kan cerita tentang Pinocchio ya, yang terkenal dengan hidung yang bisa memanjang jika berbohong. Oke? Nah, dalam Pinocchio paradoks, dari segi perkataan atau perbuatan yang mengandung dua premis yang tidak boleh menjadi benar kalau dua-duanya itu muncul bersamaan, ya. Misalkan saudara coba bayangkan ketika Pinocchio berkata begini, hidung aku akan menjadi panjang sekarang. Ini paradoks, saudara. Di mana paradoksnya? Jika hidungnya menjadi panjang, maka itu berarti Pinocchio tidak berbohong. Tapi kalau dia tidak berbohong, bagaimana hidungnya bisa menjadi panjang? Sebaliknya, kalau hidungnya tetap pendek, maka itu berarti bahwa Pinocchio berbohong dong. Tapi kalau dia berbohong, kok hidungnya tidak menjadi lebih panjang? Itu yang disebut dengan Pinocchio paradoks. Ya. Contoh sederhana lain, saudara, semakin banyak, ini perkataannya, semakin banyak kalian gagal, semakin besar kemungkinan kalian untuk berhasil. Ini ungkapan paradoks. Misalkan lagi, semakin banyak kalian belajar, semakin kalian menyadari betapa sedikit yang kalian ketahui. Itu paradoks, tapi mengandung kebenaran. Paradoksal statement juga seringkali dipakai oleh mereka yang mempertanyakan eksistensi Tuhan dengan mengatakan begini, bukankah Tuhan itu maha kuasa dan ia pun maha baik? Kalau ia maha baik, mengapa ia membiarkan kejahatan tetap ada di dalam dunia? Bukankah ia maha kuasa? Tentu ia mampu mengatasi kejahatan di dunia ini, bukan? Kalau ia berkuasa untuk melenyapkan kejahatan, tapi ia tidak mau melakukannya, berarti Tuhan tidak maha baik. Atau ia tidak maha kuasa karena tidak sanggup melenyapkannya. Jadi ada seakan-akan pertentangan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentu ada banyak contoh-contoh lain dengan kebenaran yang bersifat paradoksal ini, yang dalam banyak hal tetap menjadi misteri bagi dunia, namun sebenarnya jelas dan terbuka bagi mereka yang diselamatkan. Mengapa? Karena kita bukan sekedar memahaminya dengan kacamata akal sehat manusia saja, melainkan Tuhan juga mau menganugerahkan kita memahami isi hati Tuhan dengan kacamata iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas jawaban Paulus terhadap isu yang dipertanyakan jemaat Korintus kepada Paulus, saya ingin sedikit mereview lebih dulu tentang jemaat Korintus ini, saudara. Pertama, saudara, Paulus itu mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanan di kota itu bersama dengan Priscilla dan Aquila saat perjalanan misinya yang kedua. Dan saudara bisa membaca selengkapnya di Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17.
Nah, saudara, jemaat di Korintus ini terdiri dari beberapa orang Yahudi yang sudah lebih dulu mengenal Taurat. Namun, kebanyakan petobat baru yang terdiri dari orang-orang yang bukan Yahudi. Yaitu mereka yang dulunya adalah para penyembah berhala, saudara. Karena di sana terdapat dua kuil yang terkenal, yaitu kuil Dewa Apollo, saudara. Itu ada gambar. Oh, tidak ada gambar kuilnya ya, saudara. Kuil Dewa Apollo dan kuil Dewi Aphrodite, saudara. Nah, setelah 18 bulan di sana, Paulus mengajar serta meneguhkan beberapa penatua, deacon dan pengajar, termasuk Apolos. Maka ia meninggalkan Korintus untuk melanjutkan pelayanan di kota Efesus, di kota lain, di kota Efesus. Tapi memang rupanya di dalam gereja yang sangat muda ini, di sana timbul berbagai macam masalah yang memerlukan arahan dari Paulus. Dan sebenarnya juga terdapat tuduhan-tuduhan atau fitnah yang tidak benar mengenai Paulus, sehingga ia harus menjelaskannya. Jadi saudara, sebenarnya Paulus mendengar berita mengenai masalah-masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Itu ketika jemaat Korintus mengutus beberapa orang kepada Paulus, termasuk Apolos itu datang ke sana. Ya, saudara bisa baca di pasal 16 juga. Mereka menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang berisi permohonan untuk memperoleh petunjuk Paulus atau klarifikasi juga atas persoalan yang ada di dalam jemaat. Nah, saudara, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang melakukan pelayanan di Efesus. Oke? Kisah Rasul 20 ayat 31. Pada saat perjalanan misi yang ketiga. Itu Kisah Rasul 18 ayat 23 sampai Kisah Rasul 21 ayat 16. Itu saudara bisa baca tentang bagaimana pelayanan misi yang ketiga Paulus dan berada di Efesus di sana. Dan ia menyuruh Timotius yang masih muda ini untuk membacakan dan menggembalakan jemaat di Korintus. Jadi surat 1 Korintus itu saudara sebetulnya dibawa nanti oleh Timotius dan dibacakan di depan jemaat Korintus. Nah, itu saudara sekedar latar belakang yang memberikan kepada kita konteks untuk memahami kondisi jemaat di Korintus. Dan hari ini kita membaca pasal 4 ayat 1 sampai 21. Dan pada bagian ini saudara beberapa hal yang Paulus jelaskan dalam rangka menjawab beberapa mengenai permasalahan yang timbul atau dipertanyakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba membahas dengan eksposisi mengenai apa yang ia maksudkan, saudara. Di ayat 1, saudara, dikatakan di sana, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara, kalau kita membaca di pasal 3 sebelumnya, rupanya di jemaat Korintus terdapat perselisihan. Sehingga terdapat kelompok-kelompok dengan pemimpinnya masing-masing yang saling memegahkan diri. Nah, Paulus menasihati mereka agar jangan saling memegahkan diri, karena kita ini hanya pekerja-pekerja yang diberi kasih karunia Allah. Masing-masing pekerja mempunyai tugasnya yang khusus sesuai dengan fungsi dan peran yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dikerjakan. Itulah sebenarnya menjadi latar belakang mengapa Paulus menegaskan kembali posisi dia di jemaat Korintus. Baik Paulus maupun Apolos, juga orang-orang penting di jemaat Korintus, para penatua, deacon, juga termasuk Priscilla dan Aquila,
Semua hanyalah hamba-hamba Kristus yang kepada mereka dipercayakan rahasia Allah yang harus diberitakan kepada dunia. Apa itu rahasia Allah? Yaitu kemenangan Yesus Kristus atas kuasa dosa melalui pengorbanan di atas kayu salib dan kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut di dalam kebangkitannya. Nah, setelah kemudian di ayat 2 ia berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, dipercaya ini, dapat dipercaya itu penting, given a trust ya. Karena pada masa kini, saudara, begitu banyak berita yang kita dengar dan kita bisa akses entah lewat media sosial, channel-channel di YouTube maupun televisi. Namun pertanyaannya adalah, apakah berita yang kita baca dan kita dengar itu dapat dipercaya atau tidak? Bukankah begitu banyak hoax yang disebarluaskan oleh media-media sosial yang seringkali membingungkan dan menyesatkan? Betul gak, saudara? Nah, saudara, di ayat ini Paulus menyadari bahwa kualitas yang dituntut dari seorang pelayan adalah bahwa mereka dapat dipercaya. Dapat dipercaya tentu oleh dua belah pihak. Yaitu pertama dipercaya oleh sang sumber berita, sehingga isi berita yang disampaikan itu tepat sesuai dengan maksud dari si pengirim berita, yang dalam hal ini adalah Tuhan yang menyingkapkan rahasianya itu. Tapi yang kedua, saudara, tentu dapat dipercaya atau reliable oleh si penerima berita. Tentu kita ingin mendapatkan berita yang benar, bukan? Bukan hoax, bukan rekayasa atau manipulasi, bukan berita abal-abal, melainkan berita berharga yang benar dan nyata, karena disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya. Juga si pembawa berita tidak memiliki motivasi terselubung sehingga dapat merugikan mereka yang mendengarnya. Jadi kita butuh si pembawa berita yang bisa dipercaya oleh kita. Nah, di ayat 3 dan 4, saudara, tampaknya Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa ia merasa dihakimi, seakan-akan Paulus mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan. Tapi Paulus menegaskan di sana bahwa Tuhanlah yang berhak untuk menghakiminya. Di ayat 5 di situ Paulus menyinggung sedikit mengenai persoalan eskatologis ya. Yakni masalah penghakiman. Dikatakan di sana di ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi saudara, di sini Paulus mengulangi kembali apa yang telah dinyatakan di pasal sebelumnya. Kalau saudara baca di pasal 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, saya tidak akan membahas ayat ini, saudara, tapi saya hanya mau sedikit memberikan informasi tambahan bahwa
ayat inilah yang seringkali dipakai menjadi dasar mengenai ajaran tentang purgatori oleh gereja Roma Katolik ya. Jadi ada diuji di dalam api. Kembali saudara pada pembahasan kita bahwa Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Tuhanlah yang akan menjadi hakim yang sesungguhnya. Dan itu akan dinyatakan pada akhir zaman atau pengadilan terakhir. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Walaupun kita percaya saudara bahwa bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus kita akan mengalami pengangkatan atau rapture dan dipertemukan dengan Yesus di awan-awan, yang jelas saudara, memang Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Tahu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Ia tahu sampai di kedalaman hati manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini juga penting untuk kita sadari, saudara, agar jangan cepat menghakimi orang, ya, dengan cara apapun juga, dalam bentuk tindakan atau perkataan kita. Saudara, tugas kita sekalian, selagi masih diberikan kesempatan hidup di tengah dunia ini, berusahalah untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Tentu saudara masih ingat bahwa konsep predestinasi Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara perhatikan di sini kata menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini bukan hanya menjadi serupa dalam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus saja, saudara, itu Filipi pasal 2 ayat 5. Tetapi juga menjadi serupa di dalam pelaksanaan misinya di dunia. Apa itu? Yesus mengatakan, aku datang di dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ini juga yang menjadi panggilan misi gereja atau orang-orang percaya, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia, supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Saudara, minggu lalu dalam spiritual cohort Usinda yang sudah selesai membahas semua sesudah Roma, sudah bahas juga surat Filipi, ada pertanyaan pendapat atau sikap pastor kalau menghadapi orang yang melakukan pelayanan tapi dengan motivasi atau tujuan pribadi. Kita ini harus bagaimana dengan orang yang demikian? Lalu saudara, saya teringat dengan pertanyaan yang mirip yang ditanyakan kepada saya oleh papanya Sarah Anju, pendeta Marpaung, yang sudah lebih dulu dipanggil pulang. Ketika ia berkunjung ke Houston, saudara, dia tanya begini, bagaimana tanggapan Pastor Untun dengan orang-orang yang melakukan pekabaran Injil seperti Paul Chang, yang begitu keras kepada orang-orang Muslim yang menyerang kekristenan di Indonesia, apalagi Christian Prince. Banyak para pendakwah Islam dunia yang menyerang kekristenan justru dijungkir balikan oleh Christian Prince dengan cara membongkar isi Al-Quran dan hadits. Juga menurut pastor, gimana dengan para pendeta yang sangat menekankan teologi kemakmuran? Kita mesti bersikap bagaimana terhadap mereka? Lalu saya jawab, saudara, karena ini situasinya juga bukan untuk diskusi yang panjang. Lalu saya mengatakan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan.
Tuhan mengizinkan orang-orang seperti Paul Chang, Christian Prince, pendeta-pendeta yang menekankan teologi kemakmuran, ataupun tokoh-tokoh gereja di berbagai denominasi hadir untuk maksud dan tujuan tertentu yang hanya Tuhan yang tahu. Sekalipun mungkin secara teologi tidak sesuai dengan yang kita yakini, tapi Tuhan juga bisa pakai mereka untuk membawa orang pada pertobatan. Kita tidak perlu menghakimi mereka karena Tuhanlah yang empunya. Jauh lebih penting untuk selalu mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah, kepada kita yang Tuhan percayakan itu, apakah yang kita kerjakan itu sudah dilakukan dengan sepenuh hati atau tidak, sesuai dengan wewenang dan teritori yang telah Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing atau tidak. Sudah benarkah kita memberikan pengajaran kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan Alkitab? Jadi saya tidak mau terjebak untuk berpolemik dan menghakimi pihak lain. Lebih baik Alkitab bicara apa? Back to the Bible. Bahkan Paulus, saudara, di dalam Filipi ayat 1, pasal 1 ayat 17-18, saudara, mengatakan, yang lain memberitakan Kristus karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa, Paulus bilang. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Itu Paulus, saudara. Jadi bisa saja ada orang yang ngaco begitu, tapi ternyata ada juga orang yang bertobat lalu dia. Itu Tuhan yang membuat orang itu bertobat, bukan orang itu tentu. Nah, setelah dikasih Tuhan, di perikop berikutnya di ayat 6-21, Paulus menceritakan tentang jabatannya sebagai Rasul Kristus. Tujuannya tentu bukan untuk mencari simpati atau belas kasihan dari jemaat Korintus, melainkan supaya jemaat Korintus menyadari akan segala perjuangan yang telah dialami Paulus demi mempertaruhkan agar kebenaran rahasia Allah itu diberitakan kepada mereka. Nah, saudara, saya akan bacakan ayat 6-8, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Saudara, di sini Paulus menjelaskan sikapnya mengenai jabatan sebagai rasul atau utusan Kristus, dan sekaligus menasihati Apolos, karena surat itu dibawa oleh Apolos, agar ia juga, Apolos itu juga memiliki sikap yang sama seperti dia dalam segala sebagai pemimpin di dalam jemaat. Yang pertama, saudara, harus disadari bahwa masing-masing adalah hamba-hamba Kristus yang kepadanya telah dikaruniai tugas-tugas tertentu sesuai dengan kapasitasnya, sehingga jangan melampaui
wewenang yang telah diberikan. Di pasal sebelumnya Paulus memberikan ilustrasi dari dunia pertanian dengan mengatakan begini, yang satu menanam dan yang lain menyirami, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Paulus juga memberikan ilustrasi dari dunia arsitek mengenai proses pembangunan rumah. Ada yang cakap meletakkan fondasi, dan ada yang cakap dalam mendirikan bangunannya. Yang terpenting, dengan bahan apa bangunan itu didirikan dan dihiasi. Apakah dengan batu, kayu, jerami, emas, perak, batu permata, atau apapun juga. Yang jelas suatu saat pekerjaan masing-masing akan diuji. Nah, saudara, di sini Paulus menasihati Apolos sekaligus menjawab surat yang diajukan oleh jemaat Korintus agar masing-masing orang, termasuk para pemimpin di jemaat, melakukan pekerjaannya dengan serius dan sebaik mungkin. Tidak perlu memegahkan diri, tidak perlu saling membanggakan bahwa apa yang dilakukannya itu lebih penting dari yang lain. Karena di mata Tuhan, semua pekerjaan itu penting dan perlu dilaksanakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apa yang kita dapatkan sepenuhnya berasal dari Tuhan, bukan usaha kita sendiri. Kita menerimanya sebagai anugerah yang Tuhan berikan untuk kita kembangkan sebaik-baiknya. Entah itu talenta, tugas pelayanan, entah keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Semuanya kita terima dari Tuhan. Dan terutama adalah keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu hanya karena anugerah. Tidak ada satupun yang berasal dari diri kita sendiri. Karena itu tidak sepatutnya lah kita memegahkan diri. Dan menarik di ayat 8, Paulus menyitir jemaat di Korintus, khususnya para pemimpin jemaat, sebagai orang-orang yang telah menjadi kenyang dan kaya, bahkan telah menjadi seperti raja. Mereka bangga akan kesuksesan diri secara materi. Paulus tidak mempermasalahkan mereka untuk bisa menikmati kesuksesan dan kekayaan, karena bagi Paulus, kalau memang benar mereka kaya secara jasmani, toh Paulus juga bisa ikut menikmati bersama mereka. Akan tetapi Paulus mengingatkan mereka agar tidak takabur, yang hanya mengarahkan hati dan pikirannya kepada kesuksesan materi atau duniawi. Karena kesuksesan di dalam Kristus bukanlah semata-mata hidup berkelimpahan secara materi, melainkan berkelimpahan dalam rupa-rupa kebajikan. Dan Paulus kelak, saudara, di pasal 16 itu mengingatkan jemaat Korintus untuk ikut berbagi berkat dalam kesusahan mereka yang menderita di Yerusalem, ya, dan itu nanti kita akan bahas, saudara. Nah, saudara, bagian selanjutnya Paulus mulai menjelaskan tentang paradoksal jabatan kerasulannya. Saya akan bacakan ayat 9 sampai 13, saudara. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia.
sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, apa kesan saudara setelah membaca ayat-ayat tersebut? Ayat 9 sampai 13. Inilah yang disebut dengan paradoksal kerasulan. Mengapa disebut paradoksal? Karena ini bertentangan dengan pandangan umum pada masa itu mengenai jabatan di bidang kerohanian, entah dalam kebudayaan Yahudi maupun dalam kebudayaan Romawi. Saudara, misalnya, saudara, jangankan menjabat sebagai imam di bait Allah yang begitu bergengsi dan dihormati, jabatan sebagai rabi saja begitu dijunjung tinggi di kalangan orang Yahudi, karena perkataan dan pengajarannya akan didengar, itu rabi. Apalagi jabatan rasul, karena rasul itu sama seperti seorang duta besar, ambasador. Tapi di sini Paulus justru mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Kok bisa? Betapa tidak, saudara, Paulus membeberkan pengalaman hidupnya sebagai utusan Kristus dan konsekuensi-konsekuensi yang dihadapinya di ayat 10-13 ini. Dan ini bertentangan dengan apa yang dibayangkan oleh pemimpin kelompok-kelompok yang ada di jemaat Korintus. Mereka pikir dengan menjabat sebagai rasul maka Paulus akan mendapatkan segala kemudahan dan kemewahan. Tidak. Memang Paulus sendiri pernah mengejarnya sebelum ia berjumpa dengan Yesus. Ia pun seorang yang berjuang keras untuk memperoleh jabatan terhormat seperti itu. Terlebih dia adalah seorang murid dari Gamaliel, seorang ahli Taurat dari golongan Farisi yang sangat dihormati. Boleh dibilang Paulus berguru pada seorang profesor doktor di bidang hukum Yahudi yang sangat terkenal bernama Gamaliel, dengan harapan kalau kelak ia bekerja di lingkungan Sanhedrin, dia ada dalam posisi yang sangat baik. Namun setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, ia mengalami pembaharuan budi. Ia mendapatkan pencerahan yang merubah total paradigma lamanya tentang kesuksesan dan jabatan imam maupun rasul. Bahkan Paulus menganggap bahwa semuanya itu hanyalah sampah, tidak sebanding nilainya dengan pengenalan dia akan Kristus, rahasia Allah yang telah disingkapkan kepadanya jauh lebih berharga. Obsesi Paulus tidak lagi berorientasi pada kemuliaan duniawi, melainkan kemuliaan surgawi. Sama seperti Kristus yang ditinggikan, Roma 8 ayat 30 ya. Dan Filipi 2 ayat 9. Tapi saudara, apakah salah kalau kita juga memperoleh kehormatan di dunia ini karena melayani di rumah Tuhan? Bukankah kitab suci mengajarkan bahwa mereka yang berkhotbah dan mengajar layak dihormati? Sebenarnya Paulus tidak mempersalahkan jemaat Korintus dalam, saya ulangi ya. Sebenarnya Paulus tidak mempersalahkan jemaat Korintus dalam soal menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin mereka. Namun saudara, penghormatan yang telah melewati batas sehingga menimbulkan favoritisme, bahkan orang-orang tertentu diagung-agungkan, justru menciptakan perpecahan yang mendalam di jemaat atau di dalam gereja. Dan persoalan ini akan semakin jelas saudara kalau saudara nanti membaca di pasal yang ke-13 ya. Nah saudara, kita lanjut pada pembahasan ayat 14-16. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab
Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi saudara, kalau sebelumnya Paulus menceritakan konsekuensi-konsekuensi yang dialaminya sebagai Rasul Kristus yang terkesan paradoks dengan gambaran para pemimpin jemaat di Korintus mengenai jabatan rasuli. Namun itu bukan dimaksud untuk mempermalukan mereka, melainkan bertujuan untuk menyadarkan mereka seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Paulus dengan tulus menganggap orang-orang di Korintus itu, jemaat Korintus itu seperti anak-anaknya sendiri. Karena itu Paulus patut menegur kalau anak-anaknya keliru dalam memahami jabatan di dalam pelayanan. Kalau mereka yang memimpin jemaat berusaha untuk mencari dukungan masing-masing yang bisa mengarah pada perpecahan dalam jemaat, pada titik inilah Paulus menegur mereka bahwa apa yang mereka sedang lakukan itu tidak benar, karena akan menciptakan perpecahan, bahkan tidak memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja. Dan di ayat 16, saudara, Paulus mengatakan kepada mereka sekalian untuk mengikuti teladan dia. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal memandang jabatan gerejawi dan sikap kerendahan hati. Sebenarnya Paulus menggemakan kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa mereka yang ingin menjadi yang terbesar hendaklah mereka melayani. Jadi memposisikan dirinya sebagai hamba di dalam kehidupan jemaat dan selalu berusaha untuk membangun ikatan damai sejahtera dan hidup di dalam kasih. Selanjutnya saudara, ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus ini cukup panjang, saudara, 16 pasal. Tapi di pasal 4 ia sudah menyebutkan lebih dulu tentang Timotius, tentang siapa dia, bagaimana kualitasnya, dan apa tugasnya. Jadi bagi Paulus, Timotius adalah seperti anaknya sendiri, sehingga ia punya relasi yang cukup dekat dan sangat mengenalnya, karena mengikuti pertumbuhan rohaninya, bahkan ikut serta di dalam perjalanan misi Paulus. Bagi Paulus, Timotius sebagai anak rohaninya yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, setia baik di dalam pelayanan maupun kesetiaan di dalam memegang teguh pengajaran yang telah diterimanya mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus mengirim Timotius untuk menyampaikan surat yang berisi jawaban terhadap surat yang telah dibawa oleh Apolos dan beberapa utusan dari jemaat Korintus kepada Paulus. Jadi saudara, misi Timotius itu ke Korintus adalah untuk memperingatkan mereka yang tidak hidup menurut ajaran yang benar mengenai Kristus Yesus. Pola yang sama dilakukan Paulus juga kepada jemaat-jemaat lain yang membutuhkan pengembalaan. Mungkin pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Paulus harus mengutus Timotius? Bukankah di sana ada Apolos? Mungkin saudara, Apolos merasa kurang enak karena ia berada di dalam lingkaran permasalahan di jemaat Korintus, sehingga dibutuhkan orang ketiga yang lebih netral, yang dapat mewakili Paulus dan dapat dipercaya. Namun demikian, Paulus sebenarnya agak sedikit ragu,
Karena Timotius masih muda, saudara. Diperkirakan ia diutus Paulus ke jemaat di Korintus itu saat ia masih berusia kira-kira antara 25 sampai 28 tahun. Dalam kehidupan orang Yahudi, saudara, seseorang baru bisa dianggap sebagai rabi dan diizinkan mengajar adalah di usia 30 tahun. Karena itu kenapa Yesus tampil di usia 30 tahun, ya. Tapi Paulus mengantisipasi kemungkinan bila ada orang-orang yang kurang menghargai kehadiran Timotius dengan mengatakan dalam ayat 18-21 demikian, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bahwa tentang perkataan orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Saudara, kalau kita membaca bagian ini, rupanya ada beberapa orang, terutama para pengajar Yahudi, yang menduga bahwa Paulus tidak akan datang ke Korintus. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang cukup berpengaruh baik secara intelektual maupun finansial, yang terkesan menantang Paulus untuk menjawab secara in person. Tapi saat itu Paulus sedang berada di Efesus dan mengajar di Tiranus. Tiranus itu semacam tempat perkuliahan di mana dari sanalah banyak dihasilkan orang-orang yang di kemudian hari menjadi pengajar. Sekolah Tiranus yang didirikan Paulus di kota Efesus ini menjadi semacam standar pengajaran yang menjadi rujukan bagi para pemimpin jemaat-jemaat lain. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 2 dan 3 ya. Jadi saudara, di sini Paulus memperingatkan mereka supaya jangan sombong, tapi hormatilah, hargailah kehadiran Timotius yang diutus olehnya untuk membina jemaat di Korintus. Sekalipun Paulus tidak bisa hadir secara fisik. Nah, pada ayat yang terakhir, saudara, terkesan Paulus menyampaikan ucapan yang cukup keras ya. Dengan mengatakan, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut? Saudara, di sini Paulus menggunakan istilah cambuk. Itu merupakan suatu metode pendidikan yang lazim dilakukan pada masa itu untuk mengajarkan tentang ketaatan. Ya, biasanya ini dilakukan kepada anak-anak yang bandel, bahkan kepada binatang liar yang akan dijinakan. Ya. Jadi Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa seharusnya mereka tidak dididik dengan cambuk, melainkan cukup dengan kata-kata atau surat yang kelak dibacakan oleh Timotius. Jadi itu sepertinya tujuannya kenapa dia menulis itu. Nah, setelah dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan singkat dari apa yang kita pelajari hari ini, kita diingatkan akan beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, kehidupan Kristen adalah mengikuti Kristus dengan segala jalannya, menjalani kehidupan dengan kerendahan hati dan kepedulian terhadap orang lain, bukan mementingkan status sosial dan jabatan demi kemuliaan diri sendiri, bukan. Yang kedua, saudara, kita juga diingatkan untuk tidak menyalahgunakan jabatan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, entah di tengah kehidupan gereja maupun masyarakat, termasuk di dalam pekerjaan. Semuanya, saudara, adalah anugerah Tuhan agar kita dapat menjalankan peran dan fungsi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sehingga segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan dipergunakan untuk kemuliaan bagi namanya. Yang ketiga, saudara,
Kita diingatkan agar tidak menyalahgunakan ibadah dan kegiatan gerejawi demi meningkatkan kepentingan pribadi kita. Karena sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan dengan talenta masing-masing demi pembangunan jemaat. Sedangkan yang memberikan kehidupan dan pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Karena itu dialah yang layak dihormati, dipuji dan ditinggikan, bukan manusia. Bahkan jabatan rasul pun bukanlah sesuatu yang patut diagung-agungkan, sehingga seseorang yang menjabatnya harus diperlakukan seperti seorang raja yang berkuasa. Sesungguhnya seorang rasul pun hanyalah sekedar hamba dan pengurus dari apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, saudara, hendaklah kita tidak terjebak dengan pemikiran sekuler yang mungkin hadir di sekitar kita, yakni mereka yang berusaha mengejar kesuksesan duniawi dan menilai hal-hal sebagai satu-satunya ukuran bahwa hidupnya diberkati Tuhan. Padahal sebagai murid Kristus kita diajar untuk berpikir yang sebaliknya. Inilah yang disebut paradoksal, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu ayat kunci dalam Injil yang dipakai sebagai landasan untuk discipleship ministry adalah Matius 16 ayat 24-26, saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, hari ini kita belajar tentang hal-hal yang bersifat paradoksal. Menjadi miskin di dunia berarti menjadi kaya dalam kekekalan. Menjadi lemah berarti menjadi kuat. Menjadi hamba berarti menjadi yang terbesar. Memimpin berarti melayani. Menjadi yang terakhir berarti akan menjadi yang pertama. Kehilangan nyawa bagi Kristus berarti memperoleh kehidupan yang kekal. Sebaliknya, saudara, mempertahankan nyawa bagi dunia justru akan kehilangan nyawanya. Saudara dikasihi Tuhan, D.L. Moody says, dalam quotes-nya, saudara, all the churches in the world can save a soul. It is not to have faith in this church or that church, this doctrine or that doctrine, this or that man, but it is to have faith in the man Christ Jesus at the right hand of God. That is the only faith that will ever save a soul. Selanjutnya malah dia mengatakan begini, I'm convinced what this world wants is true man and woman, not great men, but true and honest and upright persons that God can use. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah saudara adalah salah satu di antaranya yang dibutuhkan dunia ini? Amin. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diberitakan ini. Biarlah Tuhan tanamkan senantiasa firman ini bergema di hati kami. Roh Kudus-Mu terus berbicara dan menguatkan kami di dalam menjadi hamba-hamba Kristus di tengah dunia ini. Amin.